Welcome to Fibonacci-ku. So, kali ini kita akan membahas tentang notasi turunan. Nah, di sini gue udah punya sebuah fungsi fx yaitu sama dengan a dikali x pangkat n. Nah, untuk mungkin yang sudah menonton video sebelumnya tentang bagaimana caranya kita menurunkan fungsi, di sini turunan dari fungsi fx adalah f aksen sama dengan a dikali n dikali x pangkat n min 1. Ini adalah rumus umum dari turunan sebuah fungsi. Nah, di sini apa yang pengen gue sampaikan sangat penting tentang notasi turunan. Notasi di sini kita pakai aksen, tetapi ada notasi lain selain aksen, yaitu kita pakai d per dx namanya. Nah, di sini kita tulis turunan dari fx adalah d per dx dan di sini kita tulis fx. Ini adalah sama aja seperti ini. Nah, di sini oleh karena itu rumusnya sama, yaitu a dikali n dikali x pangkat n min 1. Nah, di sini kenapa kita pakai per dx? Di sini sangat penting. Karena dari fungsi fx ini yang kita turunkan adalah si x-nya ini. Oleh karena itu kita pakai per dx. Ini maksudnya adalah turunan fx terhadap x. Nah, jadi seperti itu. Dan lalu ada bentuk lain. Misalkan si fx ini kita misalkan sama dengan y. Dan maka notasinya bisa kita tulis juga menjadi di sini sama dengan dy per dx. Nah, ini sama aja. Dan rumusnya selalu seperti ini. Selalu seperti ini. Nah, kita udah tahu nih notasinya. Coba kita aplikasikan ke soal. Misalkan di sini ada fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3. Turunan dari fx terhadap x-nya adalah d per dx. Di sini kita tulis fx sama dengan di sini kita punya 2 dikali 3 dikali x pangkat 3 min 1. Dan kita dapatkan sama dengan 6 dikali x pangkat 2. So, ini adalah jawabannya dari turunan fx. Nah, di sini belum kelihatan kan? Kenapa notasi ini sangat penting? Di sini kita perhatikan. Si fx ini mempunyai satu input doang, yaitu si x-nya. Tapi bagaimana jika fungsi f ini memiliki lebih dari satu input? Dan kita mau menurunkan si fungsi itu. Nah, disinilah notasi ini bermain peran nih. Nah, misalkan di sini ada fungsi f dengan inputnya adalah x1 dan x2. Inputnya ada 2. Dan di sini sama dengan 2x1 pangkat 2 min 3 x pangkat 2 pangkat 4 misalkan. Nah, caranya kita menurunkan si fungsi ini, kita memakai si notasi ini. Dan namanya dari turunan fungsi yang memiliki lebih dari satu input ini adalah turunan parsial. Dan ini sebenarnya levelnya lebih tinggi daripada turunan yang seperti ini. Dan mungkin si turunan parsial ini kamu akan belajar di kuliah. Soalnya udah levelnya lebih tinggi nih. Dan pengaplikasiannya seperti AI, seperti neural network, machine learning, dan sebagainya. Banyak pengaplikasikan dari turunan parsial ini. Dan coba kita bahas aja sedikit, kita singgung, kita turunin si fungsi ini. Kita turunin fungsi f ini terhadap x1 misalkan. Nah, di sini kita tulis turunannya adalah d per dx1, di sini f sama dengan kita lihat di sini yang x1 kita turunin. Di sini menjadi kita punya 2 dikali 2 dikali x1 pangkat 2 min 1. Dan lalu selanjutnya di sini ada x2. Karena si x2 ini nggak punya x1, nggak punya si variabel x1 ini adalah sama aja seperti dikali x1 pangkat 0. Nah, di sini kita turunin. Karena si x2-nya nggak punya x1, maka ini adalah seperti sama dengan 0, maka di sini dikurang 0. So, di sini kita dapatkan jawabannya sama dengan 4 dikali x1.
Nah, jadi beginilah caranya kita menurunkan si fungsi yang punya dua input ini. Nah, sekarang kelihatan kan kenapa si notasi ini sangat penting untuk turunan. So, beginilah bahasan tentang notasi turunan. See you in the next video. Thank you.